Pemirsa, melanjutkan dialog kita dalam segmen terakhir mengenai Dream Team calon kabinet dari Jokowi JK. Bersama Pak Kodari terlebih dahulu. Sebetulnya pos menteri mana aja nih yang boleh dalam tanda kutip diisi Superman? Orang-orang yang bakal kerja berat nih gitu sebenarnya. Ya, pertama tentu kita harus bicara tentang konstitusi ya dan undang-undang kementerian negara. Kalau kita bicara konstitusi, ketika presiden dan wakil presiden berhalangan secara tetap, itu muncullah yang namanya triumvirat. Triumvirat itu menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pertahanan. Jadi harus ada itu, nggak mungkin nggak ada itu secara konstitusi. Nah, yang kedua menteri-menteri yang memang berurusan dengan hal-hal pokok yang mau diselesaikan oleh Pak Jokowi. Apa? Pendidikan, kesehatan. Kemudian kementerian-kementerian yang berurusan dengan keuangan, tentu menteri keuangan. Lalu sumber-sumber pendapatan, mestinya menteri SDM misalnya. Nah, kalau menteri dalam negeri, orang bisa punya macam-macam asumsi ya, tapi dugaan saya menteri dalam negeri ini kemungkinan kalau datang dari sipil, itu dia datang dari lingkaran dekat partainya Pak Jokowi. Katakanlah misalnya PDI Perjuangan. Bisa juga dari militer, tapi kalau hemat saya sih pengalaman Pak SBY itu menunjukkan bahwa menteri dalam negeri itu tidak harus militer. Kalau sebelum-sebelumnya itu selalu militer, ya. Pada periode pertama Pak SBY menunjuk menteri dalam negeri itu militer, tapi menteri di periode kedua kan dia menunjuk Gamawan Fauzi yang orang sipil gitu. Nah, kalau menteri luar negeri itu pilihannya debatnya saya kira dua. Pertama orang dalam atau orang luar, gitu ya. Kalau orang dalam itu berarti diplomat senior. Ada misalnya direktur Asia, ada direktur Amerika. Tapi ada juga yang mengusulkan beberapa dubes yang dianggap senior. Misalnya ada Bu Retno, itu dubes di Belanda, atau dubes RI untuk Jenewa, Arif Hafaz Ogroseno. Kalau yang dari luar, saya kira orang seperti Rizal Sukma itu juga potensial, karena dia wawasannya mengenai luar negeri itu kuat. Dan menurut saya Pak Rizal Sukma ini pantas lah, karena Pak Jokowi ini kan punya ide gagasan yang unik, yaitu soal Indonesia menjadi poros maritim dunia kan. Nah, itu dugaan saya, ini saya nggak tahu nih, mungkin Pompi lebih tahu. Itu nggak jauh-jauh dari para think tanknya Pak Jokowi itu membuat usulan semacam itu. Nah, kalau Menteri Pertahanan, ya saya kira lebih pantas kalau orang yang punya background di bidang militer ya. Nah, misalnya ya bisa juga orang militer yang di partai politik, tapi sudah pensiun. Ada yang mengusulkan sipil, misalnya kayak Andi Wijayanto ya, tim suksesnya, sekretaris tim sukses Jokowi JK. Tapi saya kira kayaknya lebih mantep kalau memang di sini taruh militer. Nah, kalau Menteri Keuangan saya kira orang yang profesional, kemungkinan dari kampus ya. Kemungkinan dari kampus, dari tradisi selama ini memang kebanyakan orang kampus, mulai dari dulu di zaman periode pertama Pak SBY, kemudian periode kedua, ini kan selalu dari kalangan akademisi. Cuman yang akan menarik nanti perdebatan, ini dari UI atau dari UGM, itu dia perdebatannya. Bertahun-tahun para menteri keuangan dan birokrat teknokrat ekonomi Indonesia itu datangnya dari UI gitu. Nah, mungkin akan ada wacana katanya larinya kepada UGM yang pendekatannya lebih kepada kerakyatan ya, dan mungkin secara psikologis juga lebih dekat dengan Pak Jokowi yang notabene adalah lulusan UGM. Terus kemudian yang panas tentu saja pasti adalah Menteri SDM karena ini sektor utama Indonesia baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk pendapatan. Intinya Menteri SDM ini kinerjanya akan sangat mempengaruhi seberapa jauh ekonomi Indonesia itu akan berjalan dengan baik ya. Nah, di sini kemudian bisa orang partai yang punya kompetensi. Misalnya siapa yang nggak kenal dengan Dr. Qurtubi misalnya. Bertahun-tahun dikenal sebagai ahli perminyakan, tapi kemudian kan belakangan masuk ke Nasdem misalnya. Atau di PDI sendiri ada orang muda, namanya Darmawan Prasojo. Ini orang muda yang belum banyak yang tahu, tapi dia juga bertahun-tahun jadi ekonom untuk bidang perminyakan. Nah, menurut saya itu sesuatu yang menarik ya kalau misalnya bisa diusulkan orang partai tapi juga punya kompetensi. Itu beberapa pos yang saya kira akan menjadi sorotan. Nah, beberapa pos kementerian itu saya kira akan lebih fokus kepada para birokrat ya. Kayak misalnya Menteri Pekerjaan Umum. Menteri Pekerjaan Umum itu secara tradisi memang akan diisi oleh para birokrat senior. Dan saya kira wajar lah ya kalau diambil orang partai mungkin saja, tapi kayaknya itu satu hutan rimba tersendiri yang akan lebih mudah untuk dikelola kalau orang yang sudah berada di sana selama bertahun-tahun. Tinggal Pak Jokowi
dan Pak JK membuat sebuah proses seleksi yang ketat siapa yang pantas untuk mengisi jabatan itu. Pos-pos itu ya. Kayaknya udah direkam juga sih, tenang aja kalau itu. Nah, berbicara mengenai fokus pemerintahan di Jokowi memberantas mafia, aneka mafia lah ya, kita tahu mafia energi, pangan lah, peradilan dan lain-lain. Itu fokusnya seperti apa? Memang harus ada keberanian-keberanian di dalam konteks nanti mengambil kebijakan ke depan yang tentu pro-nya terhadap pro rakyat, dan istilahnya begini. Ini kan sebetulnya persoalan seperti energi misalnya kan tadi disebutkan. Ini kan bukan masalah persoalan teknis sebenarnya. Ini kan masalah political will. Apakah pemerintahan itu mau mengubah skema yang ada atau tidak gitu. Sebetulnya di situ. Nah, tentu kita berharap kalau Pak Jokowi dan Pak JK saya yakin berani di dalam kondisi nanti juga harus didukung oleh tadi mungkin disebutkan nama-nama menteri yang kompeten tadi oleh Bung Kodari, dan itu dia harus juga berani di dalam mengimplementasikan keinginan Pak Jokowi JK dalam memberantas mafia. Itu contohnya untuk mafia migas dan mafia-mafia lain termasuk mafia peradilan. Nanti mungkin Menkumham juga harus lebih kuat lagi di dalam konteks memberantas yang namanya mafia pengadilan juga begitu kan. Dan sebenarnya begini, persoalan ekspektasi masyarakat juga sangat tinggi sekarang, dan juga kan kadang-kadang media juga mempunyai target yang 100 hari, program 100 hari itu. Biasanya untuk pengawasan untuk istilahnya menguji lah. ukur. Nah, menguji apakah sukses atau tidaknya pemerintahan ke depan di tahap awal kan kira-kira begitu. Nah, persoalannya sekarang kan harus disadari juga bahwa anggaran tahun 2015 ini akan ditentukan oleh pemerintahan yang sekarang. Jadi mungkin September Oktober ini sudah putus tuh oleh pemerintahan yang sekarang, sehingga nanti pemerintahan ke depan, presiden ke depan itu sebenarnya hanya dalam basis melanjutkan penganggaran yang ada. Jadi di dalam konteks menyiapkan program-program yang dalam tanda petik langsung bisa terasa dan terlihat oleh masyarakat, dan kemudian juga nanti media dalam tanda petik program 100 harinya juga bisa mengukur itu. Nah, ini harus dicari suatu program-program unggulan tentunya. Yang pertama, pada dasarnya aturannya tidak bertabrakan. Yang kedua juga mungkin merevitalisasi ataupun memperkuat basis-basis program yang sudah berjalan di dalam konteks yang sudah jalan oleh pemerintahan yang sekarang. Yang ketiga, pendanaannya juga sumber pendanaan jelas. Artinya apa? Bisa didapatkan dari penganggaran APBN ataupun APBD yang ada, ataupun juga dalam konteks partnership antara swasta dan pemerintah. Nah, ini yang sedang digodok sebetulnya. Makanya kemarin Pak Jokowi juga memunculkan gagasan rumah transisi kan. Nah, rumah transisi tujuannya bukan Kantor transisi. Ya, kantor transisi ataupun rumah transisi itu bukan seperti di Amerika ya, yang dalam artian kemudian membuat pemerintahan sementara, tidak. Ini hanya sekedar dalam tanda petik yang membahas program-program unggulan tadi, sehingga ketika pada saat implementasinya tidak kemudian kita bicara cuma orang per orang saja, orang-orang biasa, tapi juga dalam konteks lu mampu nggak menyelesaikan masalah ini. Kalau you mampu silahkan, gitu. Jadi sudah ada guideline-nya, dan ini nggak main-main tentu, karena persoalan yang mendasar. Kalau ini kan ahli survei nih, silakan di survei di seluruh Indonesia, pasti survei di Indonesia pertama pasti masalah apa? Lapangan pekerjaan. Itu sudah pasti itu di mana-mana. Jangankan di Indonesia, di seluruh dunia itu sebetulnya. Kalau kita survei. Dan yang kedua tentu masalah kesejahteraan lainnya, seperti perhatian untuk masalah kesehatan, pendidikan, dan juga basis-basis kesejahteraan lainnya. Ini yang menjadi fokus dalam konteks kedepannya ya. Paling tidak dalam 100 hari itu akan terasa lah bentuknya begitu. Nah, mengenai nama-nama yang ada di kabinet SBY sekarang, siapa sih yang masih oke buat di kabinet Jokowi JK? Kalau saya belum berani untuk mengatakan diakomodasi ya. Siapapun itu, lepas dari seberapapun berprestasi nama-nama itu. Karena apa? Karena ada hambatan psikologis, ya, ada jarak psikologis yang agak jauh nih antara Pak SBY dengan katakanlah Ibu Mega. Walaupun Pak Jokowi adalah presiden dan itu hak prerogatif dia, menurut saya secara emosional dan secara psikologis juga tidak bisa diabaikan adanya pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Ya, kalau saya menyebut nama Pak Dahlan Iskan misalnya, ya, kalau masih ada Menteri BUMN, menurut saya beliau orang yang konkret, orang yang bersih, dan orang yang bisa datang dengan inovasi. Jadi tetap layak untuk dipertimbangkan. Atau misalnya Menteri Hukum dan HAM, ya, kita melihat ya Wakil Menkumham Denny Indrayana, lepas dari sebagian orang mungkin tidak suka dengan gerak-geriknya, menurut saya dia orang yang punya pengetahuan, punya kompetensi, dan punya keberanian untuk itu. Gitu. Cuman dari segi latar belakang kan beliau kan memang dianggap dekat lah dengan Pak SBY. Pernah menjadi staf khususnya untuk bidang hukum, lalu kemudian diangkat menjadi wakil Menteri Hukum dan HAM. Cuman ya saya kira ini tergantung perkembangan ke depan lah ya. Kalau terjadi akomodasi terhadap Demokrat dalam pemerintahan Jokowi JK, itu bisa akan terjadi.
Cuman kalau Demokrat tidak diakomodasi, saya kira akan kecil kemungkinannya. Tergantung nanti apakah ya itu tadi unsur like or dislike pribadi dan juga apakah mengedepankan Indonesia ke depan ya seperti itu ya. Betul. Jadi memang tidak bisa dinafikan ya, presiden juga manusia, wakil presiden juga manusia, sehingga kemudian pertimbangan psikologis itu juga masih ada. Harus kita cermati lah. Kita juga tidak bisa naif sama sekali dengan mengatakan pokoknya profesional, integritas 100%. Soal yang lain-lain minggir, nggak bisa juga gitu. Ini bukan mesin, tapi ini proses politik itu manusia. Ya, jadi sampai bulan Agustus, September, Oktober ini bakal jadi pembahasan terus setelah Piala Dunia sama Pilpres lah ya. Nama-nama ini bakal terus beredar. Betul. Kita akan menyusun dream team untuk kabinet. Setelah dream team untuk kesebelasan sepak bola selesai. Piala Dunia Dream selesai. team kata-kata yang tepat, tapi jangan jadi dreaming team ya. Iya. Oke. Berbahaya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Pupida, Pak Kodari. Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi mengenai Dream Team calon kabinet dari Jokowi JK. Tetaplah bersama kami untuk informasi menarik lainnya hanya di Jurnal Pagi.